Hai teman-teman, apa kabar? Pasti baik kan? Masih semangat juga kan? Kenalkan, namaku Imel. Imel mau kasih tahu teman-teman tentang sesuatu yang menarik. Pasti teman-teman semua sudah tahu kan bahwa sekarang virus corona sedang menyerang. Akibatnya, kita jadi tidak bisa bertemu secara langsung deh. Kita juga tidak bisa misah dan sekolah minggu seperti biasa nih, harus online. Padahal, teman-teman ingat tidak bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tapi, Imel mau ceritain nih, sebelum menyambut Hari Raya Paskah, ada 4 misa yang harus dilewati yang disebut Pekan Suci. Hayo, ada yang bisa tebak tidak Pekan Suci terdiri dari apa saja? Terus, apa itu Paskah? Kapan sih Paskahnya? Kita harus ngapain? Mari bersama-sama kita mencari tahu. Ada yang bisa tebak tidak Pekan Suci itu dimulai dari apa? Ya, betul sekali. Pekan Suci itu dimulai dengan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan puncaknya yaitu Minggu Paskah. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dengan Minggu Palma. 1 minggu sebelum Minggu Paskah, kita merayakan yang namanya Minggu Palma. Hari itu, Yesus datang ke Yerusalem dan disambut bagaikan raja menggunakan daun palma. Pasti teman-teman bertanya, kok daun palma? Kenapa tidak daun yang lain? Daun pisang misalnya? Jawabannya karena daun palma di zaman dahulu itu melambangkan kemenangan dan digunakan untuk menyambut raja yang datang. Jadi, Yesus disambut di gerbang Yerusalem sebagai raja teman-teman. Kita pun sebagai anak-anak Allah juga harus menyambut dong kedatangan Yesus Sang Raja. Bagaimana caranya? Dengan menyiapkan hati dan juga daun palma sebagai lambang kemenangan Kristus, serta bernyanyi dan bersorak-sorak dengan gembira memuji Allah kita. Kita bernyanyi yuk, sambil jangan lupa goyangkan daun palma teman-teman ya. Kamis Putih. Setelah kita merayakan Minggu Palma, pada hari Kamis kita merayakan pesta perjamuan terakhir atau yang disebut Kamis Putih. Teman-teman ingat tidak kalau ke gereja waktu Kamis Putih ada hal yang pasti dilakukan sama Romo di depan altar? Yap, betul sekali, pembasuhan kaki. Jadi pada pesta perjamuan terakhir, Tuhan Yesus memberi contoh kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani daripada dilayani. Buktinya apa? Buktinya, Tuhan Yesus sendiri yang membasuh kaki ke-12 muridnya. Contoh itulah yang dilakukan para romo kita, teman-teman. Di perayaan Kamis Putih ini, kita diajak untuk lebih banyak melayani daripada dilayani. Terus, bagaimana contoh pelayanan yang bisa dilakukan, teman-teman? Contohnya, ketika kita melihat ibu kita sedang mencuci piring, kita bantu dengan mengelap dan mengeringkan piring. Atau mungkin ketika kita melihat ayah kita memperbaiki motor atau mobil, kita bantu mengambilkan peralatan yang dibutuhkan. Dengan demikian, kita sudah meringankan pekerjaan orang tua kita, dan juga kita semakin banyak melayani daripada dilayani. Jumat Agung. Jumat Agung artinya kita memperingati peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan wafatnya di Golgota. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Tuhan sangat mencintai manusia loh teman-teman. Yesus rela untuk disalib demi menebus dosa-dosa atau kesalahan kita.
teman-teman pernah angkat meja atau kursi kayu yang besar tidak? Teman-teman tahu tidak, kursi atau meja yang terbuat dari kayu itu berat sekali loh. Kalau diangkat bersama-sama mungkin bisa. Tapi coba bayangkan teman-teman angkat kursi kayu yang berat sendirian. Tentu susah kan? Tapi Tuhan Yesus mampu mengangkat salib besar yang juga terbuat dari kayu sendirian loh. Salib yang diangkat Tuhan Yesus itulah lambang dari kesalahan yang mungkin Imel dan teman-teman lakukan. Teman-teman tahu tidak, kesalahan sekecil apapun bisa menambah beban berat salib Yesus. Itulah sebabnya di hari ini kita harus merenungkan dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan dan harus kita kurangi tentunya. Kita juga diajak untuk bersama-sama menanggung salib dosa kita. Misalnya, kita yang sering marah-marah dan bersedih menjadi orang yang lebih banyak bersuka cita. Atau misalnya kita yang jarang membuka kitab suci, mulai hari ini lebih sering membaca kitab suci. Hal-hal kecil ini bisa meringankan salib kita loh teman-teman. Sabtu Suci adalah saat untuk kita menantikan kebangkitan Yesus. Artinya, inilah saatnya bagi kita untuk mengingat-ingat apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan selama ini sudah baik loh sama kita. Apalagi Tuhan mau menderita demi menebus kesalahan kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih pada Tuhan Yesus? Kita buat daftar yuk teman-teman. Daftar hal-hal yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan, untuk menyambut kebangkitan Kristus. Contohnya, setelah masa Paskah ini, saya mau bergabung dengan Mistinar, atau setiap seminggu minimal sekali mengikuti misa harian. Dengan demikian, kita dapat lebih siap untuk menyambut Yesus yang akan bangkit. Selain itu, kita harus hadapi penantian ini dengan sukacita, karena besok Yesus akan bangkit dari kematian. Minggu Paskah akhirnya tiba, hari yang kita nanti-nantikan, kebangkitan Yesus. Hari ini, semua dosa sudah dikalahkan. Kita sebagai anak Tuhan pun harus berbahagia juga. Bagaimana kita mengungkapkan kebahagiaan kita? Yaitu dengan mengikuti perayaan Ekaristi Paskah. Bertobat dan tidak melakukan perbuatan dosa atau kesalahan lagi. Semakin rajin untuk memuji dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Hal-hal simpel kayak di atas saja sudah bisa buat Tuhan Yesus berbahagia loh. Jadi, karena Tuhan Yesus sudah sangat sayang sama kita, ayo kita sama-sama buat Tuhan Yesus bahagia. Meskipun dengan kondisi saat ini, di mana kita tidak bisa secara langsung pergi ke gereja untuk merayakan Paskah, sebaiknya kita tetap merayakan Paskah ini dengan sukacita dan mengikuti perayaan Ekaristi Paskah secara online. Bagaimana cara merayakan Ekaristi dengan online? Yang pertama, berpakaian seperti mau misa di gereja. Baju berkerah dan sopan ya teman-teman. Yang kedua, mengikuti misa seperti di gereja, dengan tidak membawa makanan, minuman, atau mainan. Yang ketiga, mengikuti misa secara full dan konsentrasi. Jangan ditinggal-tinggal. Yang keempat, mendoakan doa komuni batin dengan serius, seperti ketika teman-teman menerima berkat di gereja. Terakhir, selamat merayakan Paskah. Semoga berkat Paskah melingkupi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.